Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Asna, NIM 1920210093. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya dalam mata kuliah arbitrase syariah yang diampu oleh Dr. Muhammad Sohibul Ikmam, MH, dengan tema para pihak dalam perikatan arbitrase internasional dan permasalahan dalam arbitrase internasional. Yang pertama yaitu pengertian putusan arbitrase internasional. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mendefinisikan putusan arbitrase internasional sebagai putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Prinsip-prinsip eksekusi dalam putusan arbitrase. Pertama, yang dapat dilakukan eksekusi adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah van geugis. Kedua, putusan yang dapat dieksekusi memuat diktum atau amar yang bersifat kondemnatoir. Ketiga, tindakan eksekusi dijalankan apabila termohon eksekusi sebagai pihak yang kalah atau dijatuhi hukuman tidak bersedia secara sukarela memenuhi perintah putusan. Keempat, tindakan eksekusi dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri atau Oplas en Endor, Leiding van den Voorzitter van den Lander. Eksekusi putusan perdata pengadilan negeri maupun putusan arbitrase pada dasarnya secara ex officio merupakan wewenang Ketua Pengadilan Negeri. Para pihak dalam arbitrase internasional. Arbitrase biasa dilakukan oleh para pengusaha baik nasional maupun internasional sebagai suatu cara penyelesaian sengketa pihak-pihak di bidang komersial. Perjanjian arbitrase nasional dapat disusun dalam berbagai cara dan mengambil semua bentuk dan istilah arbitrase ICC. Kadang-kadang cukup untuk merujuk sengketa ke arbitrase di bawah perlindungan Kamar Perdagang Internasional di Paris. Namun, untuk menghindari ketidakpastian dalam proses arbitrase, paling bijaksana bagi para pihak untuk memasukkan di mereka perjanjian arbitrase internasional, metode penunjukan jumlah dan kualifikasi arbiter, ruang lingkup perselisihan yang diajukan ke arbitrase, kursi arbitrase, bahasa arbitrase, hukum yang berlaku, dan lembaga arbitrase yang akan memberikan aturan arbitrase yang mengatur masalah prosedural dan administrasi. Tergantung jenis perselisihan yang mungkin timbul dari hubungan kontraktual, para pihak mungkin ingin melangkah lebih jauh dan secara khusus memberikan kerahasiaan, aturan prosedur, jalur cepat, biaya representasi, dan lain-lain. Pihak caution paling sering digunakan perjanjian arbitrase internasional berdasarkan klausul yang disarankan oleh Kamar Dagang Internasional di Paris atau ICC dan Pengadilan London untuk arbitrase internasional atau LGIA. Permasalahan dalam arbitrase internasional. Ada beberapa alasan yang menyebabkan putusan arbitrase internasional tidak dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, antara lain karena adanya upaya pembatalan dan penolakan atas putusan arbitrase tersebut. Di samping itu juga masih terbukanya upaya hukum banding dan kasasi atas putusan arbitrase. Adanya upaya hukum tersebut selain bertolak belakang dengan sifat putusan final dan binding, juga menjadikan putusan arbitrase belum berkekuatan hukum yang tetap, yang secara otomatis menyebabkan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi. Problematika yang sering mencuat dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia adalah dipergunakannya alasan putusan yang bertentangan dengan ketertiban umum untuk menolak eksekusi putusan.
Ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa suatu putusan arbitrase internasional bertentangan dengan kepentingan umum, antara lain: 1. Jika dalam proses pemeriksaan salah satu pihak tidak diberikan kesempatan untuk didengar dengan cukup sebelum keputusan diambil. 2. Arbiter atau majelis arbitrase dalam memberikan putusannya ternyata bersifat berat sebelah atau imparsialitas. 3. Arbiter atau majelis arbitrase dalam memberikan putusannya tidak disertai alasan atau dasar hukum yang menjadi pertimbangan. 4. Apabila dalam prosedur pengambilan putusan arbitrase tidak sesuai dengan hukum acara yang disepakati para pihak atau putusan diambil dengan melanggar hukum secara arbitrase yang telah disepakati para pihak. Selain penolakan putusan, alasan lain yang menjadi problem yaitu upaya pembatalan. Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. 2. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. 3. Putusan diambil jadi hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Ketika pihak-pihak dalam perkara yang diselesaikan lewat arbitrase internasional atau justiti arbitren berusaha mencari keadilan atas putusan arbitrase yang telah diperolehnya, hakim sebagai aparatur penegak hukum memberikan jawaban melalui argumentasi prosedural atas undang-undang tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Di Indonesia, argumentasi atas undang-undang tersebut lebih banyak tidak mampu mewujudkan keadilan yang dicari. Arbitrase internasional terbukti dengan banyaknya putusan arbitrase internasional yang eksekusinya diajukan pembatalan maupun ditolak baik oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun oleh Mahkamah Agung. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.